Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kembali lagi dalam Depok Membaca Nyaring di Instagram Live kita, ya. Dengan saya Mega yang akan menjadi presenter hari ini. Oke, ke live. Oke, nanti kita akan menunggu keluarga Bapak Indra Miliardi yang akan menjadi menjadi undangan kita hari ini. Ya, kita tunggu ya keluarganya untuk bisa di-invite. Halo, Ibu Ipa, apa kabar? Seneng banget nih. Ya, baru kali ini ya namanya membaca nyaring itu bapak-bapaknya. Yeay, kita akan lihat pertunjukan seorang bapak membacakan nyaring. Ini pasti lebih seru ya gitu. Kita akan lihat keseruannya nih. Karena dilihat dari videonya ya di keluarga Bapak Indra itu, wah semuanya tuh kayaknya heboh banget, seru banget gitu. Itu gimana tuh membaca nyaringnya seheboh itu gitu ya. Nah, kita akan nanti invite, kita tunggu Ibu Rida untuk masuk ke live. Halo, Mam Audrey. Nah, ini dia nih. Halo, asik. Connectionnya alhamdulillah lancar ya. Oke. Ini kelihatan Alhamdulillah. semua ya. Jauh berarti kameranya biar kelihatan semua. Pak Lo Mantap. Wah, heboh banget nih, seneng banget ngelihatnya, heboh banget. Dan semua teman-teman di sini, kita sudah terhubung dengan keluarga Bapak Indra, ya, dan Ibu Rida di sini dengan 3 orang jagoannya. Oke, senang banget. Kemarin tuh kita baru lihat kan ininya ya, Kak Rida ya. Aku bilangnya Ibu Rida deh biar enak kan, Bapak Indra dan Ibu Rida ya, nggak apa-apa ya. Walaupun biasanya Kak Rida nih. Kemarin baru kita lihat videonya ya yang heboh semua itu. Ya, pasti senang banget sih kita bisa mengundang keluarga dari Ibu Rida ini untuk di Depok Membaca Nyaring di Instagram Live ya. Nah, di sini ada Kak Sri Dewi Susanti nih. Halo keluarga Kak Rida. Yeay, ada Bang Wildan katanya. Halo Mak Tobang. Halo Ji. langsung itu. Halo Jing. Halo Jing. Mantap, sudah ada 6 orang viewers di sini ya yang mau melihat keluarga dari Bapak Indra dan Ibu Rida membaca nyaring. Nah, di sini sebelum kita mulai Bapak Indra nanti membaca nyaring ya, mau tanya dong Mak, ini anak-anak sebenarnya beneran suka sama membaca semua nih? Kita tanya aja langsung ke mereka ya, enaknya ya. Oke, boleh. Baca enggak? Suka Suka baca apa? grafis sama komik. Oh, suka baca buku. Oh. Komik. Sapik, suka baca buku enggak? Kayaknya yang satu suka berakting nih ya. Malu dia. Kalau yang kecil mah, Malu. kecil lagi belajar ya, lagi belajar suka sama Iya. buku, masih kecil belum bisa jawab suka enggak? Anggu-anggu. Anggung. Yang paling kecil siapa? Ibu Rida namanya? Iklil. Oh, Iklil. Oke, halo Iklil. Abang Wildan dari tadi semangat banget. Seneng deh liatnya. Iya. Iya. Iya, oke deh. Ini tiga-tiganya jagoan semua ya. Ibu Rida
semuanya sudah mulai apa namanya pandai membaca buku, terus juga mulai suka membaca buku. Ini kan tidak mungkin lepas dari peran dari orang tua, yaitu Bapak Indra dan Bu Rida ya pastinya. Nah, kita kenalan tadi ya dari masing-masing apa namanya anak-anak dari keluarga Bapak Indra ini. Nah, terus ada yang tanya nih, usianya berapa aja sih Kak Rida gitu. Usianya berapa aja? Yang paling besar usia berapa? 7. 7 tahun. Ini yang tengah usia berapa? 4. Masih malu. Yang kecil? Ayah usia berapa? 3. Ini yang kecil usia 2 gitu, 2 tahun. Wah, lucu deh kamu, Iklil. Papahnya jadi tahu deh kita ya umurnya berapa. Kata-kata pertamanya soalnya ayah, karena kan berulang ya. Oh gitu, sukanya ayah. Oke, jadi kita panggilnya gimana? Ayah nih, Ibu Rida? Boleh, boleh. Boleh? Oke, Ayah Indra. Kalau panggil mamanya? Panggil apa? Bunda. Oh, Bunda. Oke deh, nanti aku akan nyebutnya Bunda Rida dan Ayah Indra ya. Boleh ya? Kakak Wildan boleh ya? Abang Wildan. Abang Boleh. Wildan. Boleh. Oke deh. Yeay, tadi udah kita kenalan. Nah, oke, kita panggilnya Bunda Rida, Ayah Indra. Abang, dipanggilnya abang apa kakak nih? Abang Wildan. Abang Wildan. Oke. Terus yang tengah tadi namanya siapa? Bunda? Yang tengah namanya siapa? Sapik. Sapik. Oh, Kavi. Oke. Nah, siapa Mak? Sorry Mak. Sapik, S-Y, Syafiq. Oh, Syafiq. Aduh, maaf ya. Suka deredet nih. Oke nih, hari ini Ayah Indra mau membacakan buku apa? Atau mau juga nih? Atau Abang Wildan duluan yang mau baca? Siapa nih yang mau baca? Enggak, ayah dulu katanya. Oh, Ayah dulu. Boleh. Oke, teman-teman di sini keluarga Depok Membaca Nyaring. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan Ayah Indra membacakan nyaring untuk kita semua. Kita saksikan dulu ya. Ya, nih bukunya. Apa? Apa Pik bukunya? Mengapa Apa tuh? kamu marah? Wah, lucu banget ya. Mengapa harus marah? Oke, mengapa harus marah? Yeay. Bukunya penerbitnya siapa? Aksa Berama Pustaka. Pinjam dulu. Nah, cerita oleh Asa, ilustrasi oleh Ella Elviana. Kita mulai membaca yuk. Yuk. Tuh, lihat di sini. Ini ada siapa? Adik. Ada adik sama Kakak. kakak. Mereka bersepeda di mana? Di jalan. Di jalan. Kakak sama adik yang mana adik? Adik yang ini ya? Iya, yang ini adik. Nih, baca dulu. Pagi ini, aku dan adik akan pergi ke rumah nenek. Sepupuku berkunjung ke sana. Ia tinggal di luar kota. Ibu mengingatkanku untuk sarapan bersama. Kami duduk mengelilingi meja makan. Sarapan telah tersedia. Makan apa mereka ini, Abang? Sayur, nasi goreng, dan minumnya adalah jus jeruk. Jus jeruk? Setelah itu
Lauknya adalah telur mata sapi. Telur mata sapi. Abang suka nggak telur mata sapi? Suka. Suka. Suka telur mata sapi apa telur dadar? Telur dadar sama mata sapi. Oke. Dia ngambil haus. Sapi haus. Haus. Minum dulu. Sini simpan ya. Nah, kemudian tiba-tiba adik menumpahkan minumanku. Nih. Gelas pecah. Lantai basah. Aku marah. Wah. Si kakak marah. Kenapa bang dia marah bang? Karena adik menumpahkan gelas dan lantai basah setelah saya hilangin. Jadi hilangin aja. Bisa ya? Oh, karena adik menumpahkan minumanku, kemudian gelas pecah. Lantainya basah ya bang ya? Iya. Pakaian kesayanganku basah. Ayah kan bisa dihilangin nih. Bisa dihilangin, iya. Pakai sabun. Pakai sabun, iya. Aku harus melepas dan menunggunya hingga kering. Adik hampir menangis karena aku marah padanya. Dia marah ya bang ya. Kakak marah. Nah, ayah mengingatkan kami agar segera berangkat. Dengan cemberut, aku mengambil sepedaku. Adik bersiap-siap duduk di belakang. Aku dan adik berangkat ke rumah nenek. Di perjalanan, aku masih marah. Aku terus berkomentar tentang kecerobohan adik. Adik tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam di belakang. Tiba-tiba, brak! Terdengar apa bang? Suara benda jatuh. Terdengar juga suara adik berteriak kesakitan dari belakang sepeda. Karena sedang marah, aku tidak memperhatikan jalan. Aku menabrak sebuah gerobak. Ada yang ditabrak. Apa nih? Gerobak. Gerobak apa yang ditabrak? Gerobak sayur. Gerobak sayur. Marah, kakak menabrak gerobak sayur. Kemudian ada apa lagi yang di gerobak sayurnya bang? Ada buah. Ada buah apa aja? Nanas. Nanas, terus Jeruk. jeruk, terus Udah. udah. Oh, yang warna merah apa ini yang warna merah? Tomat. Tomat. Kemudian ini apa yang agak panjang-panjang? Tomat. Wortel. Wortel, iya. Ada wortel, ada tomat. Karena gerobak sayur penuh dengan sayuran ya. Aku melihat sekelilingku. Sayuran ada di mana-mana. Ternyata aku menabrak gerobak sayur. Aku melihat seorang ibu jatuh tertimpa gerobak. Ia berusaha berdiri. Di belakangku, adik terduduk menangis. Karena kesakitan. Nangisnya gimana adiknya? Gimana kalau nangis? Gimana kalau nangis? Gimana bang kalau nangis? Oh. Adik yang menangis berarti adiknya sapi berarti nangis, iya. Sepedaku tergeletak di jalan. Kakiku terasa sakit karena terluka. Aku hampir menangis. Hampir menangis. Hampir menangis? Menangis nggak bang? Kalau abang jatuh nangis nggak? Enggak. Hebat ya. Tiba-tiba seorang bapak datang menolong kami. Bapak itu membantu ibu penjual sayur berdiri. Ia juga membantunya menegakkan gerobak sayur. Si ibu terlihat apa Pak? Gembira. Gembira. Dia tersenyum karena ada yang akan membantunya untuk berdiri.
Kemudian bapak itu memasukkan sayuran yang berserakan ke dalam gerobak. Untung saja sayurannya tidak rusak. Lalu bapak itu menghampiri adik dan memegang tangannya. Adik berhenti menangis dan berusaha berdiri. Bapaknya baik ya bang ya? Bapaknya baik menolong si ibu sama ini siapa? Sama adik. Tiba saatnya bapak itu membantuku. Ketika ia mengulurkan tangannya, aku memandang wajahnya. Oh, ternyata ia adalah Pak Sani. Siapa Pak Sani? Tetangganya. Tetangganya Pak Sani, ternyata tetangganya kakak. Tetangganya adik juga ya. Ternyata Pak Sani yang baik hati adalah tetangganya kakak, tetangganya adik. Hari ini Pak Sani bersepeda ke alun-alun. Ketika lewat di depan pasar, ia melihat kami. Ternyata di pasar itu banyak banget. Ada hewan-hewan juga. Ada apa, Pak? Ayam. Ayam. Terus? Ada kucing. Kucing. Selain ibu penjual sayur yang membawa gerobak, ada ibu penjual apa lagi ini? Penjual pisang. Pisang. Dan penjual peralatan makan. Penjual peralatan makan atau perabotan. Iya. Ini yang bapak yang ini penjual apa dia? Hijau, bulat, besar, yang dalamnya merah? Semangka. Semangka. Iya. Ada banyak buah di pasar ya. Nah, ayamnya juga kaget. Pas kakak menabak gerobak. Ayamnya ada berapa? 2. Ada 1, 2. Ayam aja kaget ya. Iya. Kemudian aku menyesal karena marah-marah. Aku tertunduk lesu. Aku meminta maaf kepada ibu penjual sayur. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sani karena Bapak Sani telah menolong kami. Aku juga minta maaf kepada adik. Ya. Aku hampir membuatnya celaka. Andaikan aku tidak marah-marah, maka semua tidak akan terjadi. Selesai. Seru banget ya, Bunda Rida. Alhamdulillah, ini Ayah Indra seru banget kalau ngebacain cerita ya. Aduh, dengan 3 jagoannya kesana kemari. Ini kayaknya ceritanya ada cerita apa ya? Mungkin ada experience terhadap ceritanya, menumpahkan apa air, terus apa kakaknya marah. Nah, coba nih Ayah Indra kenapa memilih itu, memilih bukunya? Tanya dulu Bang Wildan. Abang Wildan, kenapa suka buku ini? Kenapa memilih buku ini dan sering dibacakan sama ayah? Aku nggak pernah bikin buku ini. Tapi Tapi pernah sekali. tadi malam membaca buku apa? Ini buat. Ini. Terus? Aku tidur. Jujur, oke. Abang Wildan lucu ya. Aduh, ini bikin Abang Wildan jadi nggak marah-marah nggak sih? Ayo. Coba kalau misalnya Wildan bajunya basah seperti si kakak tadi, Bang Wildan marah. Enggak. Bener nih gak marah. Nggak. Bener ya, berarti cerita itu berarti beneran ya, Bang Wildan. Sengaja ya? Tadi tidak sengaja ya. Berarti Bang Wildan bagus dong, tidak seperti kakak yang tadi ya. Iya. Nah ini menurut Bang Wildan bagus nggak bukunya? Bagus kenapa? Karena ada Mm-mm. Penuh warna. Terus
Kalau misalnya ini ada ceritanya apa? Ada manfaatnya nggak menurut Bang Wildan? Nggak ada. Nggak ada. Ada sama nggak ada. Ada sama nggak ada. Ya, yang adanya aja deh. Apa? Iya deh. Dia tidak marah-marah lagi dan meminta maaf. Oh. Dan berterima kasih kepada Pak Sani. Oh, oke. Oh, Ya, ya. good. Ada dan tidak ada. Ada dan tiada ya. Lucu banget sih ya Bang Wildan. Tapi tadi dia nyeletuk ya pas lagi cerita, pas bahasa sebenarnya kan bisa dibersihin. Aduh, ya lucu banget. Memang ya, spontanitas enggak ini ya. Tidak seperti yang direncanakan. Iya. Sebenarnya aku waktu beli ini juga ada historinya karena memang pasti pernah lah gitu ya. Nah, makanya Iya. itu buku yang bagus untuk dibacakan. Cocok pula ya, tentunya cocok. Cocok makanya. Wah, ini kayaknya ada experience nih, makanya Bunda Rida membeli buku itu gitu kan. Aduh, biasanya tuh kan apa sih yang membuat ya Bunda Rida atau Ayah Indra membeli buku gitu loh? Apa sih faktor apa sih yang apa namanya? Oh, aku tuh harus membeli buku yang judulnya ini loh, gitu, temanya ini loh, gitu. Apa sih Bunda Rida? Yang pertama ya aku melihat kondisi rumah ya, misalnya kondisi abang dan adik, mereka mungkin namanya abang beradik ada konflik, contohnya tadi ini, itu pernah ada terjadi lah gitu. Memang tidak persis sama konfliknya, tetapi ya buku ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik untuk si tokoh dan tokoh realnya juga di sini gitu kan. Jadi memang sengaja ambil yang sesuai dengan kondisi yang ada di rumah gitu, karena ketika kita membaca buku itu kan secara nggak langsung cara yang menyenangkan untuk memberi pendekatan pada anak ya. Jadi di situ senangnya gitu loh, kenapa beli buku ini, terus oh kita ada isu ini nih, ayo kita beli buku yang sesuai tema, misalnya di rumah belum ada gitu. Tapi nggak kayak gitu pun ya beli buku yang lain juga gitu. Aduh, seru banget ya. Nah, ini tadi tentang apa namanya membeli buku ya di keluarganya Bunda dan Ayah. Nah, terus kalau tentang kebiasaan keluarga nih dalam membaca, sebenarnya Bunda dan Ayah membacakan nyaring itu sejak kapan sih? Sejak bayi, sejak Wildan itu masih usia 2 bulan itu saya sudah ikut arisan ya, zaman dulu itu ikut arisan. Senangnya saya juga ikut arisan buku yang satu paket isi 25 itu loh, dari Pelangi Mizan itu loh Bu, Sali Saliha itu kan. Nah, jadi ketika dia 6 bulan, usia 6 bulan tuh udah dapat arisan gitu. Jadi lihat-lihat warna sejak bayi sih, cuma dulu Kak nggak tahu kalau ada yang namanya read aloud gitu. Taunya itu kan terakhir ya, banyak itu komunitas-komunitas, kemudian pegiat literasi yang menggaungkan yang namanya read aloud. Makanya saya juga ikut pelatihan, terus nyemplung di Depok membaca nyaring gitu. Nah kalau dulu nggak tahu. Cuma memang perubahannya ketika ikut read aloud itu kan memang harus dibacakan nama penerbit, sama penulis, ilustrator ya. Nah dulu kami nggak melakukan itu, hanya judul, isi langsung gitu. Kemudian tidak mengajak diskusi lebih panjang gitu. Nah memang jadinya bersyukur sih ada read aloud, jadi tahu ya yang benar itu seperti apa gitu loh. Iya nih, Bunda Rida. Jadinya ini ya makin berkembang gitu ya teknis kita dalam membacakan nyaring kepada anak gitu ya. Nah, Ayah Indra, ini ada pertanyaan kepada Ayah Indra. Ayah Indra, susah nggak sih bacain buku ke anak-anak? Kalau dibilang susah, susah. Kalau dibilang gampang, gampang. Jadi gini, untuk mencari mood anak-anak ini kan gampang-gampang susah ya. Jadi kalau misalnya pas dia lagi semangat pengen dibacain, kita tetap bacain gitu kan. Tapi kalau pas lagi dia nggak mood dibacain, ya sudah kita tunggu sampai dia bersemangat untuk dibacain. Jadi relatif lebih apa ya? Lebih bervariasi ya. Jadi kadang susah dan kadang juga gampang.
Iya ya. Kalau Ayah Indra ini berarti ikut mood anaknya dulu deh gitu ya, Ayah ya. Kalau misalnya lagi nggak mood ya nanti aja tunggu mood dulu anak-anaknya gitu ya, Ayah Indra ya. Ya, Oke, nah Ayah nah, Indra ini kan bekerja ya, Ayah Indra ya. betul. Nah, itu gimana? Kapan biasanya Ayah Indra nih membacakan buku ke anak-anak? Yang paling sering sebelum tidur ya. Jadi kita sebelum tidur itu karena kan kebiasaan kita di rumah kalau misalnya sebelum tidur itu wajib membacakan satu buah buku. Itu memang seperti aturan yang tidak tertulis gitu kan di rumah kita tidak tertulis gitu aturannya. Jadi kebetulan kita ada kasur anak gitu kan, kasur anak yang tingkat gitu kan. Jadi kita biasanya baca buku di kasur yang bawah sambil senderan gitu kan. Jadi silahkan milih satu-satu. Jadi sebelum jam 9 nih, setengah 9 tuh biasanya, setengah 9. Ayo bang, pilih buku yang mana mau dibacain. Ayo Sapik, pilih buku mana yang dibacain. Wah langsung bergegas lah mereka itu mencari buku yang ingin dibacain. Jadi biasanya kita membaca itu sebelum tidur. Jadi kira-kira setengah jam sebelum tidur itu kita membacakan buku buat tapi kadang-kadang karena dipilih bukunya banyak dan apa namanya tebal gitu kan bacaannya ya nggak selesai, tapi kadang-kadang kalau bukunya bacaannya sedikit ya selesai. Keren banget bisa. Maksudnya itu adalah berarti sebuah udah kebiasaan ya dari keluarga ini bahwa ya bedtime story gitu loh. Maksudnya kalian boleh memilih buku yang disuka gitu ya untuk dibacakan di sebelum tidur gitu. Keren banget loh ini kalau udah bisa konsisten. Hebat nih ayah. Anaknya sudah tertidur. Ini yang dongeng tuh saya kali ya. Aduh jadi ketawa. Adik itu udah tidur. Teman-teman semua. Dia merasa didongengkan nih kayaknya dia. Aduh lucu banget sih kamu. Oke, ini tuh lucu banget ya. Jadinya maksudnya karena memang ada aturan yang memang tidak tertulis ya, tapi udah jadi kebiasaan ya berarti anak-anak bisa nagih dong ya kalau kayak gitu ya. Iya Bagaimana nagih, nih ayah? iya bener nagih. Jadi kalau misalnya kapanpun kan kadang saya pulangnya kadang sore, kadang-kadang malam, malam juga nggak tentu ya. Kadang-kadang pulang jam 8, kadang jam 9 gitu. Jadi pas ketika pulang gitu kan dia nagih. Pas mau ayo kita ayo tidur 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 gitu kan. Kan belum dibacain buku ya katanya gitu. Jadi seperti nagih gitu. Kalau nggak dibacain buku ya diomongin terus. Iya. Aduh, terus gitu ya. Papahnya makan, ayahnya makan, ayahnya mau mandi, ayahnya mau ngapain ditagih gitu ya ayah ya. Karena apalagi nomor dua nih, yang nomor dua kan si Sapik ini belum bisa baca ya, masih 4 tahun. Jadi karena dia nggak bisa membaca sendiri gitu kan, jadi ya minta selalu dibacain. Kalau abangnya karena kebetulan dia sudah bisa membaca, jadi kalaupun ayahnya agak nanti untuk membacakan, dia bisa membaca sendiri dulu gitu. Jadi kadang-kadang berubah pikiran. Karena ayahnya belum sempat membacakan, dia baca dulu sendiri yang dipilih dia. Nah, habis itu baru ganti, nggak jadi yang ini gitu. Iya, iya. Aduh, keren banget sampai nagih kayak gitu. Karena memang udah ada kesepakatan bersama ya, maksudnya udah jadi kebiasaan bersama ya untuk bedtime story. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Tingkat kesulitan saat membacakan buku ke anak itu pas kapan ya, Ayah? Gitu. Tingkat kesulitan ketika sebenarnya tingkat kesulitan sebenarnya pas di saat bukunya itu jadi rebutan. Misalnya si adik pengennya buku A, si kakak pengennya buku B, dan pengen semua dibacakan di awal, pertama dibacain, nggak mau yang terakhir. Nah itu lebih ke arah memanage gimana biar ada yang mau mengalah. Lebih ke arah situ sebenarnya kalau untuk tingkat kesulitannya, karena kalau untuk buku anak kan sebenarnya untuk membacakan itu relatif lebih
ringan ya, karena kan bukunya tidak banyak tulisan. Lebih ke arah ketika saya mau yang duluan, saya mau duluan. Jadi kesulitannya lebih ke arah di situ sebenarnya. Ke situ, iya. Nggak mau gantian dulu ya, kayak gitu ya, ayah ya. Nah, itu gimana tuh biar anak-anak mau gantian? Sama kemudian di posisi, kadang-kadang kan ada yang pengen di pangku, ada pengen di sebelah kanan, ada pengen sebelah kiri. Jadi ya kesulitan untuk mengatur itu memanage mereka aja sebenarnya. Ada yang maunya di pangku, kalau nggak di pangku nggak mau. Kadang besok-besok pengennya di sebelah kanan semua. Nah, itu ya. Jadi tingkatan kesulitannya pertama rebutan waktu ya. Maunya cepet yang ini aja, maunya yang ini aja gitu ya. Gitu, nggak mau gantian gitu. Terus yang kedua, posisi duduknya pun bisa jadi berantem ya ibaratnya gitu ya ya. Gitu. Ini caranya gimana nih? Kan ada 3 jagoan nih gitu ya. Atau enggak yang lagi aktif-aktifnya nih 2 ini nih ya. Ya. Nah, itu gimana tuh ayah? Atau gantian nih sama bunda mungkin? Atau gimana? Caranya gimana? Caranya kalau yang si abang ini yang udah besar udah lebih mudah untuk dibujuk ya, untuk dirayu ya. Walaupun memang kadang-kadang perlu waktu yang agak lama untuk proses untuk membujuknya. Tapi lebih ke arah udah kemari-kemari sih dia lebih ya udah deh sapik dulu gitu, karena udah kita bujuk gitu. Ya udah deh. Oke. Itu deh. Lebih paham ya, jadinya si kakak tuh lebih apa ya, lama-kelamaan udah paham gitu ya, ayah ya. Ya. Atau kadang-kadang malah abangnya yang bacain adiknya dulu gitu. Ah, sebuah solusi yang bagus itu ya, benar juga ya. Karena abangnya sudah bisa baca gitu ya, ya udah dia bacain untuk adiknya ya, gitu. Benar, bagus itu, solusi yang tepat sekali. Oke nih, ada pertanyaan lagi. Sebentar dulu. Menyenangkan. Oke. Sebentar nih, saya mau lihat gitu. Ayah Indra biasanya membacakan bersama-sama atau ada waktu khusus sendiri-sendiri gitu, anaknya masing-masing gitu dibacakan. Biasanya gimana, Ayah? Kita biasanya lebih ke arah membaca bersama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu-waktu ideal yang paling efektif dan pas itu ya memang sebelum tidur gitu kan. Jadi ketika semua kegiatan sudah akan berakhir gitu. Sudah makan, sudah siap-siap tidur, tidak ada aktivitas lain gitu. Jadi lebih ke arah membacakannya bersama-sama. Oke. Terus nih, kira-kira kalau misalkan antara bunda sama ayah itu adakah waktu khusus misalnya sehari bunda, sehari ayah gantian gitu, atau ya udah sebisanya aja, atau bagaimana nih bunda? Jadi karena kebetulan yang kecil, yang bayi ini kan masih menyusui ya, masih ketika tidur itu harus nyusu gitu kan, harus apa ya istilahnya ya. Ketika nanti si bayi mau tidur itu jamnya sekitar jam 8, jam setengah 9 itu sudah mulai mengantuk dan mengajak bundanya ke kamar untuk tidur gitu. Jadi hampir setiap hari sebenarnya saya yang membacakan si abang sama si nomor 2 untuk membacakan nyaring gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin tidak membaca nyaring tapi membaca bukan nyaring gitu kan. Keren banget, mau diajak kerja sama nih Bunda Rida ya, ayah Indranya ya. Alhamdulillah sekali itu ya. Gitu pasti teman-teman di sini atau keluarga di sini juga kayaknya langsung screenshot nih keluarganya Ayah Indra sama Bunda Rida. Oke, semoga menjadi inspirasi buat keluarga-keluarga lainnya ya. Maksudnya bisa kalau misalnya ya memang si bunda lagi nggak bisa, nih ayah juga sebenarnya bisa dengan gayanya sendiri lah gitu ya, Ayah Indra ya, yang nyaman untuk anak-anaknya seperti apa gitu. Oke, nah terus ini kan tadi kebiasaan-kebiasaan itu kan sudah dari
Abang Wildan itu bayi ya, sampai terus ini sampai Iklil bayi juga masih terus gitu ya. Nah, terus menurut ayah bunda nih, apa sih manfaatnya dari membaca nyaring? Banyak ya. Mau ayah aja. Banyak. Wildan itu menurut saya tergolong duluan cepat bicara dibanding gerakan gitu. Kenapa? Karena mungkin sering dibacakan kan, kalau kita pelajaran yang di membaca nyaring kan, dia mendengar kosakata banyak, dia merekam, ketika waktunya dia keluar gitu. Jadi ketika dia udah bicara kayak nyerocos itu loh. Ini yang diucapkan. Padahal kita nggak pernah secara langsung mengajarkan itu, tetapi ketika kita membaca itu kan banyak kosakata yang baru yang dia dengar gitu ya. Jadi melalui buku hal itu bisa didapat. Nah, selain itu ya kita eksplor gambar. Bukan, itu punya aku. Ini indah gitu kan. Jadi antara gambar dan tulisan juga tidak tumpang tindih kan. Jadi masing-masing punya cerita yang berbeda. Nah, kita eksplor gambar dan lebih detail kan. Anak juga Tapi aku dapat yang panjang, enak banget. Jadi itu kok malah kadang ada aku nggak ngeh itu gambar, tapi mereka tahu gitu loh. Itu anak-anak ya, jadi sampai detail dilihat satu-satu gitu. Saya aja nggak ngeh, oh iya gitu, ternyata ada gambar itu di sana gitu kan. Kemudian ya kalau misalnya tadi dibilang si ayah ada konflik seperti itu kan, sepertinya ini juga ya bisa menjadi apa ya, momen mereka untuk apa, semacam kerjasama ya, mau siapa duluan nih. Jadi sering negosiasi sih, udah kamu kan udah kemarin gitu, aku dong sekarang gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ke arah sana juga. Jadi kalau punya anak lebih dari satu kayaknya untuk apa ya, untuk tadi mereka kerjasama kemudian negosiasi itu lebih sering bakalan gitu. Nah ini belum ada yang hati-hati atau belum ya. Nanti mungkin Belum nambah ya yang minta gitu ya. Dari ayah bagaimana manfaatnya? Yang beda ya dari saya ya. Jangan dirasakan deh, yang dirasakan apa yuk. Padahal tadi niatnya mau nyontek gitu kan. Karena duluan jadi udah di ultimatum dulu nggak boleh nyontek gitu kan. Yang beda ya. Beda. Jadi lebih ke arah kedekatan saya dengan anak sih sebenarnya. Jadi bonding. Jadi kan saya itu kerja Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi sebenarnya lebih banyak waktu di kantor gitu kan. Jadi kalau di rumah kan hanya sebentar lah waktu saya dengan anak ini, kecuali Sabtu Minggu gitu kan. Jadi lebih ke arah mendekatkan diri ke anak. Jadi bukan anak yang mendekatkan diri ke saya, tapi saya yang mendekatkan diri ke anak gitu kan. Jadi mereka sudah berjam-jam ditinggal oleh ayahnya. Ketika saya pulang gitu kan, saya datang ya saya yang mendekatkan diri ke anak, walaupun kadang-kadang ya kita capek gitu kan, ya itu wajar gitu. Kemudian manfaatnya lagi buat si Wildan, benar seperti yang Bunda bilang tadi, dia teliti. Jadi ada cerita lucu nih, suatu ketika saya pulang capek gitu kan, sementara si abang ini kan selalu nagih nih, baca ya, sampai saya membacakan itu terkantuk-kantuk gitu. Ada seri, dulu seneng banget dia, namanya buku Franklin, seri Franklin dari Canisius itu dia seneng banget, walaupun memang dari beberapa judul itu hanya dipilih jadi satu atau dua judul yang selalu dibaca berulang-ulang, dan itu kondisi dia belum bisa membaca waktu itu. Umur saya lupa, umur 4 tahunan kalau nggak salah, 4 atau 5 tahunan, jadi belum bisa membaca. Karena saking terkantuk-kantuknya saya membaca, kelewat, halamannya itu kelewat. Nah, halamannya kelewat itu dia tahu gitu loh. Ya ini kan belum, katanya gitu. Nah, saya langsung terbangun, ya ini belum, oh iya lupa gitu kan, kelewat gitu kan. Nah, yang lebih uniknya lagi, dia bisa menghafal, dia belum bisa membaca. Jadi belum bisa membaca karena saking seringnya dibacakan buku itu, ketika dia membuka halamannya itu, kata-katanya itu dia tahu, hafal gitu, jadi persis. Jadi dia kadang-kadang seperti membacakan ke orang lain, seperti oh aku udah bisa baca gitu, walaupun sebenarnya dia belum bisa membaca gitu, teman menghafal apa yang sudah saya sering bacakan. Jadi ulangnya buka halamannya itu, jadi saya juga anak ini luar biasa gitu, jadi bisa menghafal gitu. Sampai
lupa halaman balik dia pun tahu gitu kan, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi itu mungkin Keren ya. Iya, sampai ayahnya terkantuk-kantuk diprotes ya. Iya, ayah bang belum. ayah. Jadi nggak bisa dibohongi tuh ayah kalau misalkan lewat, ayo biar cepet gitu. Ya, Aduh. itu kan saking capeknya juga pernah capek banget nih. Saya main gitu kan, dilewatin satu halaman, dilewatin dua halaman biar cepat gitu kan. Ternyata ada Iya. belum ya diulang. Aduh, lucu banget Pak. Ini ayah nih, aku nggak bisa dibohongi nih. Aku udah tahu nih ceritanya. Itu ya, jadi senang banget ya ngedengernya tadi. Jadi sampai anak-anak itu mau nagih, dibacain setiap sebelum tidur. Terus juga ayah juga sebisa mungkin mendekatkan diri ya dengan cara itu gitu ya, gitu. Bukan anak-anak yang mendekatkan diri ke ayah karena dengan kesibukan ayah gitu ya, dari Senin sampai Jumat. Terus waktu di kantor lebih banyak gitu ya. Jadi ayah berusaha mendekatkan diri ke anak-anak ya dengan cara membacakan nyaring ke anak-anak. Wah, keren banget. Semoga keluarga saya bisa mencontoh ke keluarganya Pak Indra dan Ibu Rida nih. Masalahnya ini contoh kita banget karena bukan cuma anaknya bukan cuma satu nih masalahnya kan, anaknya 3 ya kan, ayahnya kerja ya kan dari Senin sampai Jumat, pulangnya juga seringnya malam gitu ya. Nah tapi tetap menyempatkan anak-anak menyempatkan diri untuk membacakan ke anak nih teman-teman semua di sini. Keren banget ya Bunda Rida dan Bapak Indra. Apa ya, ini contoh yang luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada saya khususnya anak baru 1, kayaknya harusnya nggak boleh kalah nih sama semangatnya Ayah Indra dan Bunda Rida nih gitu. Apalagi Bunda Rida juga masih menyusui ya. Wah, luar biasa sekali gitu menyempatkan diri untuk membacakan buku ke anak. Dan tadi udah kita dengar juga manfaat-manfaat yang didapatkan dari keluarga ini. Terus juga terakhir nih Ayah dan Bunda, pesan apa sih yang bisa Ayah dan Bunda sampaikan ke teman-teman atau ke sahabat Depok Membaca Nyaring sore ini? Jadi kalau pesan nih ya, kalau saya sih ini dari pribadi, artinya nggak semua dari hati. Jadi nggak semua orang sama sebenarnya. Kalau saya pribadi mengatakan anak ini kan usianya itu dekat dengan kita itu nggak lama ya. Nanti ketika dia sudah SMP, ketika seperti si Wildan aja. Wildan itu sekarang udah hampir 8 tahun tuh rasanya kok kayak baru kemarin gitu kan. Baru kemarin saya gendong dia bayi, sekarang tiba-tiba udah 8 tahun, udah mau kelas 2 gitu kan. Kok seolah-olah cepat sekali gitu kan. Dan sekarang intensitas saya membacakan ke Wildan itu jauh lebih sedikit daripada intensitas saya membacakan ke Sapik, karena dia sudah bisa membaca sendiri gitu kan. Artinya akan berkurang lagi waktunya. Jadi kalau pesan saya sih ya manfaatkanlah waktu yang ada gitu kan. Kalau dikatakan semua orang sibuk ya semua orang pasti sibuk. Kalau dibilang orang capek ya semua orang capek gitu kan. Tapi kan nggak bisa berulang, waktu itu nggak bisa berulang gitu kan. Jadi diusahakan kita yang mendekatkan diri, ayah yang mendekatkan diri ke anak, bukan anak yang mendekatkan diri ke ayah gitu. Kalau dari saya sih itu sih. Aduh, keren. Lucu banget sih Bunda. Tapi saya jadi kayak tertohok gitu, manfaatkanlah waktu yang ada. Aduh, siapa di sini yang juga hampir kayak mau menangis gitu. Siapa yang terharu atau tertohok tadi kata-katanya Ayah? Coba dong komen di sini siapa yang tertohok. Aduh, sumpah itu tapi bener banget ya. Tapi tadi saya kayak hampir berkaca-kaca loh Bunda Rida mendengarkan Ayah Indra berpetuah. Ya, manfaatkanlah waktu yang ada. Oh iya ya, benar juga ya gitu kan. Maksudnya kita juga tidak tahu ya, maksudnya bahwa waktu kita bersama anak bisa membacakan nyaring kepada anak pun ya memang ada masanya gitu. Nah mungkin
Bunda mau menambahkan petuah lainnya? Sudah sip itu pesannya. Iya, ya sudah, itu petuah yang sangat menggugah hati semua sahabat Depok Membaca Nyaring nampaknya di sini ya. Kita refleksikan kepada diri kita semua ya, kita aplikasikan, kita tanamkan di dalam otak-otak kita tuh ya, tadi petuah dari Ayah Indra. Karena langsung nyet, "Hah, iya ya, masanya itu nggak bisa diulang gitu." Oke, sore yang sangat apa ya, sangat penuh hikmah. Tadi kita sudah dengarkan dari Ayah Indra membacakan Nyaring dengan seru, ya kan? Terus tadi kita juga lihat anak-anaknya juga heboh, ya kan? Terus kita lihat lagi tadi tips and triknya juga dari Bunda sama Ayah yang bisa saling bekerja sama dengan baik, sehingga anak-anaknya juga cinta dengan membaca buku. Dan terakhir, petuah dari Ayah Indra itu nampaknya nanti Demin apa ya, screenshot sebentar gitu ya. Petuahnya itu sangat, aduh sangat apa ya, menusuk hati. Dalam. Karena itu dalam banget ya. Ini juga sama kayak Kak Windy di sini juga, aku juga gitu katanya, menusuk ke hatiku katanya. Bismillah, semoga para ayah konsisten dalam membacakan Nyaring ke anak-anak ya. Itu harapan dari Depok Membaca Nyaring, dan tentunya juga keluarga dari Bapak Indra dan Bunda Rida ya. Oke, terima kasih atas sore yang bermanfaat hari ini dan sangat menginspirasi kita semua ya. Terima kasih atas waktunya untuk bercerita. Kesini aja semuanya. Wah, keren banget deh. Aku screenshot dulu ya. Mungkin teman-teman di sini juga mau screenshot keluarga Bapak Indra dan Bunda Rida di sini. Silakan. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah menginspirasi. Sehat terus ya, Ayah, Bunda, Abang Wildan, Syafiq, dan Iklil. Sehat terus, semangat terus dalam membaca ya. Terima kasih, sungguh menginspirasi. Teman-teman, Oke. saksikan. Mana itu? Iya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, saya mohon undur diri ya. Oke, terima kasih.